Halo, selamat sore Bu Christine dan selamat sore teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Diana Putriani, NIM saya 2519946. Kali ini saya akan membahas tentang reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana itu adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar uang dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Nah, dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek sekuritas lainnya. Nah, kalau menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana itu adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, sekarang kita ke bentuk hukum reksadana. Bentuk hukum reksadana itu ada dua. Yang pertama ada reksadana berbentuk perseroan atau PT reksadana. Yang kedua ada namanya kontrak investasi kolektif. Nah, kalau PT reksadana biasanya itu jenis usahanya portofolio investasi. Jadi perbedaannya itu terletak pada jenis usahanya saja. Kalau kontrak investasi kolektif, biasanya kontraknya itu dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, manajernya itu biasanya diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan bank kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi. Nah, sekarang kita ke karakteristik reksadana. Karakteristik reksadana itu ada dua. Yang pertama reksadana terbuka dan yang kedua adalah reksadana tertutup. Nah, kalau reksadana yang dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya tanpa melalui mekanisme perdagangan di bursa efek itu biasanya reksadana terbuka. Kalau reksadana tertutup biasanya dia tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen yang menerbitkannya. Jadi, unit penyertaan reksadananya itu tertutup hanya dapat dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya juga bisa di atas, bahkan di bawah nilai aktiva bersihnya. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis reksadana. Jenis-jenis reksadana itu ada 4. Pertama adalah reksadana pendapatan tetap, kedua adalah reksadana saham, ketiga reksadana campuran, dan keempat adalah reksadana pasar uang. Kita bahas reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola dalam bentuk efek bersifat utang. Nah, kalau reksadana saham, biasanya reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas. Yang ketiga adalah reksadana campuran. Kalau reksadana campuran biasanya mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam 3 reksadana lainnya. Yang keempat adalah reksadana pasar uang. Biasanya reksadana yang investasinya ditanam pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun. Seperti itu. Nah, sekarang kita membahas tentang nilai aktiva bersih. Apa itu nilai aktiva bersih? Nilai aktiva bersih itu merupakan salah satu tolak ukur dalam memantau hasil dari suatu reksadana. NAB per saham dibagi unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio suatu reksadana setelah dikurangi oleh biaya operasional, kemudian dibagi jumlah saham per unit penyertaan yang telah beredar dimiliki investor pada saat tersebut. Nah, sekarang kita ke manfaat dari reksadana. Manfaat reksadana itu ada 5. Yang pertama, dia dikelola oleh manajemen profesional. Yang kedua, ada diversifikasi investasi. Yang ketiga, ada transparansi informasi. Dan yang keempat, likuiditas yang tinggi dan biaya yang rendah. Jadi, kita nggak usah takut karena reksadana itu dikelola oleh manajer investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Nah, sekarang saya akan membahas tentang resiko dari reksadana. Resikonya itu ada 4. Pertama ada resiko menurunnya NAB, kedua resiko likuiditas, ketiga resiko pasar, dan keempat adalah resiko default. Saya akan jelaskan salah satu dari resiko reksadana.
Nah, resiko pasar biasanya ini adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Jadi itu adalah salah satu resikonya. Oke, sekian video dari saya. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar reksadana ataupun teman-teman yang sekarang sedang mempertimbangkan untuk investasi reksadana. Oke, terima kasih dan selamat sore.